Halo, kali ini kita akan mempelajari mengenai uji perbandingan relatif atau uji perbandingan rasio. Sebelumnya kita pernah mempelajari mengenai uji integral ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari uji konvergensi deret yang kita sebut dengan uji perbandingan rasio atau uji perbandingan relatif. Jadi, misalkan rasio antara suatu suku dengan suku sebelumnya kita misalkan dengan rho, maka rho n itu sama dengan harga mutlak dari deret n tambah 1 per an. Ini suku dari deret a n tambah 1 per an. Rho sama dengan limit, atau bisa kita tulis menjadi rho sama dengan limit n mendekati tak berhingga rho n. Nah, dia mempunyai 3 syarat, yaitu jika rho lebih kecil dari 1, maka deret tersebut adalah deret konvergen. Selanjutnya, jika rho sama dengan 1, maka kita perlu ada uji lanjut mengenai deret tersebut. Yang ketiga, jika rho lebih besar dari 1, maka deret tersebut adalah deret divergen. Jadi, teman-teman harus mengingat 3 syarat dari sini. Jadi, uji perbandingan itu ini ya. Jadi, kita membandingkan deret suku dari deret yang satu dengan deret sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita punya deret 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya, atau bisa kita generalisasikan menjadi 1 per n faktorial. Nah, kita mau menguji apakah deret ini deret divergen, konvergen atau tidak. Jadi ya seperti pada formula di atas, rho n itu sama dengan harga mutlak dari 1 per n ditambah 1 faktorial dibagi 1 per n faktorial. Jadi 1 per n tambah 1 faktorial itu adalah suku an tambah 1 ya. Jadi ini sama dengan n faktorial per n ditambah 1 faktorial. Nah, bersama atau formula ini bisa kita tulis menjadi n dikali n min 1 dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau teman-teman ingat faktorial, teman-teman pasti tahu ini bentukan ini, per n ditambah 1 dikali n min 1, terus kita kalikan dengan 3 dikali 2 dikali 1. Ini sama dengan 1 per n ditambah 1. Selanjutnya, rho sama dengan limit dari n mendekati tak berhingga dari 1 per n tambah 1. Ini kalau kita substitusikan tak berhingganya di n, maka kita akan memperoleh nilainya sama dengan 0. Nah, karena dia 0, maka rho lebih kecil dari 1, sehingga deret ini kita kategorikan menjadi deret konvergen. Oke, selanjutnya kita punya contoh lain. Kita punya deret sigma n sama dengan 0 sampai tak berhingga dari deret n faktorial per 2n faktorial. Atau bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 120 dan seterusnya. Nah, kita melakukan uji perbandingan relatif atau rasio. Rho n itu sama dengan an tambah 1 per an, harga mutlaknya ya. Nah, dari deret tersebut kita memperoleh an tambah 1-nya adalah n tambah 1 faktorial per n tambah 2 faktorial dibagi dengan 2n faktorial per n faktorial ya. Nah, ini kalau kita operasikan, kita akan memperoleh harga mutlak dari n ditambah 1 per 2n ditambah 1 dikali 2n ditambah 2.
Selanjutnya, row ini sama dengan limit n tak berhingga dari n ditambah dari row n. Nah, row n yang kita punya di sini adalah n ditambah 1 per 2n ditambah 1 dikalikan dengan 2n ditambah 2. Ini kalau kita sederhanakan, kita bisa tulisnya menjadi 1 per 2 limit dari n ditambah tak berhingga n sampai tak berhingga dari 1 per 2n ditambah 1. Nah, selanjutnya kalau kita substitusikan n nya tak berhingga ke 1 per 2n tambah 1, kita mempunyai nilainya sama dengan 0. Nah, kalau 0 berarti row-nya lebih kecil dari 1, maka dia disebut deret konvergen.